Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana belajarnya orang dewasa dalam pendidikan luar sekolah. Kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah? Karena yang namanya belajar tentu tidak ada batasan-batasan usia maupun waktu. Pendidikan sendiri atau pendidikan berkelanjutan sendiri bisa dimaknai bahwa pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan dimulai dari bayi, berlanjut ke remaja, kemudian hingga dewasa sampai mati. Dalam belajar pendidikan berkelanjutan ini tentu di sana juga memerlukan berbagai metode dan sumber belajar. Lifelong education dan continuing education merupakan landasan bahwa pendidikan dilakukan oleh manusia sepanjang hayat dan berkelanjutan. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang sering kita dengarkan, yang artinya yang bunyinya kurang lebih utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya belajarlah dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya di dalam Islam pun kita sudah diberikan pembelajaran bahwasanya yang namanya belajar itu sejak mulai dari kecil hingga akhir kehidupan kita. Dalam long life education dan continuing education artinya pendidikan yang di dalamnya terdapat proses pembelajaran tidak berhenti pada satu usia saja. Yang namanya belajar tidak hanya di tingkat SD, SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi selesai, tidak. Melainkan sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi terkait dengan hadis Nabi tadi, yang namanya belajar itu dimulai dari buayan, kandungan, ya bisa jadi masih di dalam perut ibu itu bayi sudah bisa belajar hingga akhir hayatnya secara terus menerus. Artinya belajar tidak ada batasan-batasan dan tidak ada berhenti pada suatu jenjang. Maka tugas seorang pendidik adalah menjadikan setiap individu, seorang manusia tadi, menjadi seorang pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learner. Ya. Belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang namanya orang dewasa belajar itu bisa pertama belajar berkelanjutan, ya, memang belajarnya berkelanjutan. Yang kedua belajar sebagai pembaruan, artinya kemarin dia sudah punya pemahaman, kemudian belajar lagi memperbarui pemahamannya. Atau belajar untuk kaderisasi sebagai stakeholder. Yang keempat belajar populer, belajar untuk supaya menjadi populer. Dan yang kelima adalah belajar kehidupan berkeluarga. Nah, ini juga sangat penting. Setiap manusia ketika berkeluarga tentu di sana juga akan perlu belajar bagaimana hidup di dalam keluarga. Menurut psikologi, belajar orang dewasa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama religion atau agamis, yang kedua application
aplikasi di penerapan. Yang ketiga, integrasi atau gabungan. Religion atau keagamaan itu orientasi orang dewasa belajar. Yang pertama, materi yang diberikan harus mampu memberikan ketenangan jiwa, mampu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah yang Maha Esa, menyebabkan dia ingat akhirat gitu ya. Gitu. Tujuannya besok adalah untuk akhirat. Yang kedua adalah application. Materi yang disampaikan itu senantiasa dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang dewasa itu tidak memerlukan teori-teori dasar yang rumit. Jadi langsung pada penerapannya bagaimana. Yang ketiga adalah integration. Materi bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang selama ini ditekuninya. Contoh, bagaimana seorang pedagang belajar religion tentang jual beli, ya kan? Karena dia pedagang, maka dia belajarnya tentang jual beli yang dilakukan secara adil. Kemudian aplikasinya bagaimana? Ya, timbangannya harus tetap tepat, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Ini salah satu contoh materi yang bisa digunakan untuk pembelajaran orang dewasa. Ada religinya, dia ingat kepada Allah terkait dengan kejujuran seorang pedagang. Yang kedua, application bisa diterapkan langsung dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah dapat digabungkan dengan pekerjaannya, seorang pedagang adil dalam timbangan. Cara belajar orang dewasa antara lain. Orang dewasa itu ketika dia belajar, cara-caranya adalah praktis, ya tadi ya, aplikasi langsung bisa diterapkan, tidak rumit, tidak banyak teori. Yang kedua, ekonomis, kok perlu tidak banyak biaya dan gratis. Kenapa? Karena orang dewasa itu berpikirnya yang namanya biaya banyak. Jadi kalau harus meluangkan keuangannya lagi untuk belajar itu agak berat, kecuali di beberapa kondisi. Yang ketiga adalah metode. Menggunakan metode yang simple, yang tidak mulu-mulu, tidak rumit, karena tadi orang dewasa tadi praktis ya, butuhnya praktis, dia tidak perlu banyak teori, aplikasi lalu di lapangan. Yang terakhir adalah realistis, sesuai dengan kenyataan ya. Sesuai dengan kenyataan, bisa dipraktekkan langsung dalam kehidupannya. Kalau perlu bisa digabungkan dengan pekerjaan yang selama ini sudah ditekuni. Demikian pemaparan kita dalam pembelajaran orang dewasa pada konteks pembelajaran agama Islam luar sekolah. Terima kasih, sekian. Aku lupa di atas astagfirullah.